Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengerjakan kerja kelompok kimia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fariji. Perkenalkan, nama saya Fahmi Mujaki. Perkenalkan, nama saya Jahar Martania. Perkenalkan, nama saya Siti Baina. Perkenalkan, nama saya Sahar. Perkenalkan, nama saya Tarin Aulia Resmana. Perkenalkan, nama saya Nisma Nur Halija. Perkenalkan, nama saya Mas Roma Mailani. Suspensi yaitu suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat atau dengan kata lain campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair tersebut. Seiring berjalannya teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, maka manusia juga mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Salah satu bukti yang dimiliki yaitu suspensi yang dapat menyatukan dua unsur yang tidak dapat menyatu jika terdapat di alam. Pengertian koloid. Koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat homogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang sangat besar sehingga terkena efek Tyndall. Latar belakang sistem koloid bersifat homogen, berarti partikel terdispersi tidak terpengaruhi oleh gaya gravitasi atau oleh gaya-gaya lainnya, sehingga tidak terjadi pengendapan. Misalnya, sifat homogen ini dimiliki oleh larutan namun tidak dimiliki oleh suspensi. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu susu, agar-agar, tinta, sampo, serta awan. Serta sitoplasma dalam sel juga merupakan sistem koloid. Efek Tyndall. Ketika berkas cahaya diarahkan kepada larutan, cahaya akan diteruskan. Namun ketika berkas cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut efek Tyndall. Gerak Brown. Secara mikroskopi, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag. Dalam medium pendispersi, gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerakan acak partikel ini disebut dengan gerak Brown. Absorpsi. Partikel koloid dapat menyerap partikel-partikel lain yang bermuatan maupun tidak bermuatan pada bagian permukaannya. Peristiwa penyerapan tersebut disebut absorpsi. Koagulasi. Muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid membantu menstabilkan sistem koloid. Jika muatan listrik tersebut hilang, maka partikel-partikel koloid tersebut akan tidak stabil dan akan bergabung menjadi gumpalan. Proses terjadinya gumpalan tersebut disebut koagulasi. Larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul, atom, ataupun ion yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, disebut campuran karena susunan atau komposisinya dapat berubah-ubah, dan disebut homogen karena susunannya itu hanya satu, jadi hanya seragam, sehingga tidak dapat diamati adanya perbedaan-perbedaan lain bahkan oleh mikroskop optis sekalipun. Nah, komponen larutan ini terdiri dari dua komponen, yaitu satu pelarut atau solvent, dan yang kedua itu zat terlarut atau solut. Nah, si pelarut ini adalah medium bagi zat terlarut yang dapat berperan serta dalam reaksi kimia dalam larutan ataupun meninggalkan larutan karena pengendapan atau penguapan. Nah, uraian mengenai gejala-gejala tadi itu memerlukan komposisi larutan, dan berdasarkan daya hantarnya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Nah, elektrolit sendiri adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, arus listrik gitu ya. Nah, elektrolit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu di mana si ion ini tidak memiliki
seperti tidak, jadi jalannya itu lancar, tidak memiliki hambatan atau tidak terhambat oleh molekul-molekul lain. Nah, sedangkan untuk si elektrolit lemah ini, dia memiliki perbandingan 0 kurang dari alfa dan alfa kurang dari 1. Untuk larutan elektrolit kuat sendiri diakibatkan karena zat terlarutnya itu di dalam pelarut yang umumnya air, seluruhnya berubah menjadi ion-ion atau alpha 1. Nah, yang tergolong elektrolit kuat itu apa aja sih? Nah, asam-asam kuat seperti HCl, atau basa-basa kuat seperti golongan alkali dan alkali tanah, contohnya KOH, BaOH2. Nah, kalau garam-garam yang mudah larut juga termasuk ke dalam elektrolit kuat seperti NaCl, Kl, Al2, dan lain-lainnya. Nah, partikel-partikel yang ada di dalam larutan elektrolit kuat adalah ion-ion yang bergabung dengan molekul air sehingga larutan tersebut daya hantar listriknya kuat. Hal ini disebabkan karena tadi tidak ada molekul atau partikel lain yang menghalangi gerakan ion untuk menghantarkan arus listrik tersebut. Larutan non-elektrolit adalah di mana larutan itu tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat terlarut di dalam pelarutnya itu tidak dapat menghasilkan ion atau tidak mengion. Nah, yang tergolong larutan jenis ini itu misalnya contohnya kayak larutan urea, larutan sukrosa, larutan glukosa, dan larutan alkohol. Nah, ada 2 reaksi dalam larutan, yaitu eksoterm. Eksoterm itu proses pelepasan panas dari sistem ke lingkungan. Temperatur dari campuran reaksi ini akan naik dan energi potensial dari zat-zat kimianya yang bersangkutan akan turun. Terus ada juga endotherm. Nah, yaitu di mana penyerapan panas dari lingkungan ke sistem, temperatur dari campuran reaksinya itu urutan partikel larutan kurang dari 1 nm, urutan partikel koloid 1 nm sampai 100 nm, ukuran partikel suspensi lebih besar dari 100 nm. Ukuran fisik lebih kecil 10⁻⁷ cm. Ukuran fisik kloroid 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm. Ukuran fisik suspensi lebih besar 10⁻⁵ cm. Jumlah fase larutan 1, jumlah fase koloid 2, jumlah fase suspensi 3. Kestabilan larutan stabil tidak memisah, kestabilan koloid stabil tidak memisah, kestabilan suspensi tidak stabil memisah. Cara memisahkan larutan: tidak memisahkan jika didiamkan, koloid tidak memisah jika didiamkan, suspensi memisah jika didiamkan. Beberapa contohnya: larutan larut gula, koloid tepung dalam air susu, suspensi campuran pasir dalam air. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. The room unlocked the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine